Hari ke-7 Jemaat Buku Bela di Kecamatan Belang ini akan kita mulaikan pada siang ini. Dan untuk menyambut kedatangan Bapak Ibu sekalian, kami undang dengan kasih Bapak Yefta Masambe sebagai ketua jemaat untuk menyampaikan ucapan selamat datang. Kami undang dengan kasih. Terima kasih kesempatan yang diberikan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di hari ini adalah hari yang sangat bersukacita bagi kami yang ada di Jemaat Buku Bela di Desa Bela, Kecamatan Bela, Kabupaten Minahasa Tenggara. Dengan kasih dan rahmat Tuhan, hingga saat ini di tanggal 29 November 2022 acara peresmian pentabisan gereja bisa terlaksana. Oleh sebab itu kami sebagai tuan rumah, sebagai jemaat mengucapkan selamat datang yang pertama kepada Ketua Daerah Konferensi Minahasa yang saya sebut dengan kasih Pendeta Beni oleh MV, Sekretaris Daerah Konferensi Minahasa yang kami sebut dengan hormat Pendeta Sandi Saka, Bendahara Daerah Konferensi Minahasa yang kami sebut dengan kasih Bapak Windy Sumarono SE. Dengan begitu besar kasih dan cinta Tuhan, hari ini mewakili Bupati Minahasa Tenggara yang diwakili oleh Bapak Camat yang saya sebut dengan kasih Abdullah Karim Ponto, SPD Sarjana Pendidikan. Kami juga mengucapkan selamat datang kepada para hukum tua yang telah hadir pada saat ini bersama dengan perangkat. Mengucapkan selamat datang kepada pendeta, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat, jemaat tetangga, dan para undangan sekalian. Kiranya berkat dan rahmat Tuhan akan menjadi bagian dalam kehidupan kami. Selamat mengikuti acara peresmian dan pentabisan. Selamat datang. Baik, saat ini kami undang semua yang hadir untuk berdiri. Tamu-tamu yang ada untuk bisa berdiri. Semua tamu-tamunya. Penyerahan bunga yang akan diserahkan oleh yang sudah ditentukan atau sudah diberikan tugasnya disilakan. Ya Tuhan Allah kami, Bapa yang ada kekal di surga, kami memuji Engkau karena kasih-Mu sungguh besar bagi kami, dan di tempat ini sungguh telah terjadi persatuan umat beragama
di mana kami boleh hadir bersama dalam rangka peresmian gereja ini. Dan di saat ini kami berada di halaman rumah gereja ini. Pimpinan dari Gereja Masjid Advent hari ke-7 daerah Konferensi Minahasa dengan dari pemerintah Kecamatan Bela, Bapak Camat, bersama-sama dengan aparatur desa Buku Kecamatan Bela, bersama dengan semua anggota jemaat dan para undangan, kami datang kepadamu. Kiranya Tuhan memberkati acara yang berlangsung di halaman gereja ini. Semuanya boleh terlaksana dengan baik untuk kepujian kemuliaan bagi-Mu. Kami menyerahkan sepenuhnya hidup kami dalam tuntunan dan penjagaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima kasih. Kita akan masuk pada acara pembukaan selubung papan nama. Kami undang untuk datang dekat dengan meja, yaitu Kepala Kecamatan Bela Bapak Abdul Qadir untuk Sarjana Pendidikan, mewakili Bupati Minahasa Tenggara. Yang kedua, Pendeta Beni Boleh Mas Nasir Sabat sebagai Ketua Gereja Masih Akhir hari ke-7 daerah Konferensi Minahasa. Selanjutnya Pendeta Sanji Saka Mas Ministri sebagai Sekretaris Eksekutif Gereja Masih Akhir hari ke-7 daerah Konferensi Minahasa, dan Bendahara Gereja Masih Akhir hari ke-7 daerah Konferensi Minahasa Bapak Sumitri Sumarno, Sarjana Ekonomi AK, untuk mengambil tempat di meja pembukaan papan nama. Kami undang dengan kasih. Oke, sudah? Tuh siap? Ya. Rompet tangan sama apa yang sama. Ofisial dan Kepala Kecamatan menaruh tangan di tombol pembukaan papan nama bersama-sama. Saya boleh dapat. Oke. Nanti ada dihitung 3, 2, 1. Dipersilakan untuk menandatangani. Kita akan datang di acara selanjutnya itu kepentingan kita. Kami dari jemaat gereja Masjid hari ke-7 jemaat Buku menyerahkan kunci pintu gereja kepada Ketua Daerah Kongres Minahasa, Bapak tersebut dengan hormat Bapak Beni Boleh. Kami silakan. Jadi sekaligus kepentingan dan pembukaan pintu gereja. Kita beri tepuk tangan. Jadi akan dibuka pintu gerejanya oleh Ketua Gereja Masih Akhir ke-7 daerah Konferensi Minahasa. Dengan dibukanya pintu gereja ini, maka secara resmi gereja ini akan digunakan sebagai pusat pelayanan, bukan hanya kepada umat, tetapi kepada pemerintah, masyarakat, dan siapa saja yang akan berkunjung ke gereja ini akan keluar dengan membawa berkat-berkat rohani. Tuhan memberkati. Yang besar. Sir mengarah sini, Sir. Mari kita ambil gambar. Kami mengundang pimpinan gereja, pemerintah,
kami yang berada di surga, kami bersyukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan. Di hari ini jemaat Tuhan Gereja Masehi Advent hari ke-7, jemaat Buku Belang, mereka bersyukur karena oleh berkat Tuhan jemaat ini dapat membangun sebuah rumah Tuhan untuk dipersembahkan kepada Tuhan sebagai pemilik dari semua ini. Bapa di sorga, ibadah penghabisan rumah Tuhan ini akan dimulaikan, namun kami berdoa semoga rumah Tuhan ini akan menjadi rumah doa bagi jemaat Tuhan yang datang beribadah di tempat ini, meningkatkan iman rohani mereka. Dari tempat inilah mereka bisa bersekutu dengan baik, memupuk kasih sayang surga. Dari tempat inilah mereka boleh menginjil ke seluruh dunia, dan dari tempat inilah ibadah yang benar dan memuji Tuhan dapat terlaksana. Kami serahkan ibadah pentabisan ini ke dalam tangan kasih-Mu, hamba Tuhan Pendeta Beli Oleh, yang akan membawakan firman Tuhan, diberkati oleh Tuhan, dan kami semua yang boleh hadir pada kesempatan yang berbahagia ini dapat dikenyangkan oleh firman Tuhan, sehingga nasihat-nasihat firman ini boleh menjadi bagian kami semua, secara khusus seluruh anggota jemaat Buku Belang, untuk hari-hari ke depan sampai Tuhan Yesus datang menyelamatkan kami semua. Terima kasih Bapa, kami membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat dan penebus dosa-dosa kami. Amin. Kita akan mendengarkan sekilas pandang histori dari jemaat Buku Belang yang akan dibawakan oleh Ibu Yelce Poli Borang. Dipersilakan. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hadirin yang dikasihi Tuhan, kesempatan yang ini izinkanlah saya selaku Ketua Panitia Peresmian Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Buku Belang akan membacakan sejarah singkat gereja dari Jemaat Buku. Di tahun 70-an atau tahun 1970 ada 3 keluarga yang tinggal di Desa Buku, yaitu keluarga Sayo Timbuleng, keluarga Losung Onsuk, keluarga Podomika Lalu. Ketiga keluarga ini tinggal di Desa Buku, tetapi berjemaat di Jemaat Watuline yang sekarang Desa Molompat Utara. Kemudian dari Jemaat Watuline membuka cabang sekolah sahabat di Belang 2, Jemaat Belang 2, yang sekarang Desa Beringin, Jemaat Betania.
di tahun 1987 jemaat dari Beleng 2 membuka sekolah sahabat cabang di Desa Buku. Membuka sekolah sahabat cabang di Desa Buku dan dengan ibadah dari rumah ke rumah. Kemudian jemaat berupaya mencari lokasi untuk mendirikan tempat ibadah darurat untuk berbakti di Desa Buku. Dan pada setahun kemudian tahun 1988, tepatnya tanggal 4 November, Gereja Masih Advent ke-7 Jemaat Buku diorganisir. Pada saat diorganisir, yang menjadi pendeta wilayah pada saat itu adalah almarhum Pendeta Samuel Yos Kalalo. Inilah waktu diorganisir dan dihadiri oleh jemaat dari pionir. Ini mungkin ada yang sudah ada almarhum. Dan guru tua di sini adalah di saat itu almarhum Kader Bahmid. Ini beliau ada di depan. Dan pada tahun ini adalah salah satu ketua pada saat diorganisir. Mungkin saat ini ada di sini karena mulai juga hilang ingatan sedikit karena sudah lanjut usia. Pada tahun 1992 peletakan batu pertama Gereja Masehi Advent hari ke-7. Dan pada saat itu yang menjadi pendeta wilayah adalah almarhum Pendeta Gradius Lahonoman STH yang beberapa hari lalu meninggal atau meninggalkan kita. Dan pembangunan pada saat itu pada saat peletakan batu dihadiri oleh daerah Konferensi Minahasa Bapak Pendeta Yaice Gerungan. Sini ada almarhum yang tua Bahmid Kader, mungkin jemaat mengenal. Ini adalah almarhum Sekretaris Desa Bapak Supati Mamentu. Almarhum waktu itu Kepala Jaga Bapak Karim Umbo. Ini adalah pada saat peletakan batu pertama. Ini sambutan atau renungan khotbah yang dibawakan oleh Bapak Pendeta Yaice Gerungan. Almarhum Pendeta Lonoman yang ada duduk pegang kitab. Hari Kamis yang lalu dimakamkan. Ini adalah pembangunan atau rumah ibadah sementara darurat Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Buku. Inilah jemaat pionir yang selalu jemaat pionir Ratahan yang selalu membantu jemaat buku dalam kegiatan pembangunan, awal pembangunan. Di sini ada yang sudah almarhum. Awal pembangunan mereka yang selalu berpartisipasi, melibatkan diri membantu kami jemaat buku. Inilah tahapan-tahapan pembangunan gereja yang dilakukan oleh jemaat dengan swadaya jemaat berusaha sedikit demi sedikit apa yang ada dari jemaat dilakukan untuk dapat membantu untuk penyelesaian Gereja Masih Advent hari ke-7. Dan ketua-ketua yang menjabat ketua pada saat gereja, pembangunan gereja berjalan atau jemaat buku sebelum diorganisir dan pada saat ini peresmian. Ini pendeta-pendeta yang pernah
memegang jabatan atau bertugas di wilayah Belang. Bapak Ibu sekalian, ini adalah donatur-donatur yang sudah membantu gereja kami Jemaat Buku Kecamatan Belang. Donatur-donatur ini yang sudah membantu kami dalam pelaksanaan pembangunan. Dan di sini saudara-saudara, 60% dari swadaya jemaat, 40% dari bantuan donasi atau donatur yang sudah membantu kami dari Departemen Sosial, dari pemerintah kabupaten, dari daerah, dari Uni Indonesia Kawasan Timur yang sudah membantu kami, dan DKM mungkin akan menyusul. Kurang tinggal penyampaian dari ketua. Karena orang masih ada pelaksanaan. Jadi anggaran dari sejak tahun 1992 sampai saat ini gereja diresmikan anggaran 700 juta rupiah, 60% swadaya jemaat, 40% dari donatur. Bapak Ibu sekalian yang kami kasihi, yang kami hormati, masih banyak yang kami akan selesaikan. Masih ada pastori kami belum ada. Masih banyak penyelesaian yang kami mau selesaikan. Tapi kami dari jemaat akan berusaha sedapat mungkin, akan berusaha. Tapi tanpa bantuan daripada Bapak Ibu, tanpa bantuan dari saudara, tentu saja kami tidak akan pernah berhasil. Jadi untuk itu kami selalu memberikan kesempatan hati daripada donatur-donatur yang akan membantu gereja Jemaat Buku Kecamatan Belang. Terima kasih. Diucapkan terima kasih kepada Ibu Yelce Polimora yang telah membawakan sekilas pandang sehubungan dengan Jemaat Buku Belang. Sebelum kita akan mendengarkan khotbah pentabisan, kami mengundang seluruh anggota Jemaat Buku Belang untuk membawakan lagu pujian.
Terima kasih untuk pujian yang telah dibawakan oleh seluruh anggota Jemaat Buku Belang. Marilah kita mengikuti pembacaan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Pendeta Jimson Rantung, FTH, Direktur Departemen Pelayanan Roh Kuat dan Kesehatan Daerah Konferensi Minahasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab yang kita bawa pada saat ini, dan bacaan kita diambil di dalam kitab Hagai. Hagai pasalnya yang pertama, ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Hagai 1 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-14. Kalau kita sudah membuka Alkitab kita, mari kita akan lihat bersama-sama. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu, datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yosadak, imam besar, bunyinya, beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaraan Nabi Hagai, bunyinya, apakah sudah tiba waktunya bagi kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu, beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak, tetapi membawa pulang hasil sedikit. Kamu makan, tetapi tidak sampai kenyang. Kamu minum, tetapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian, tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh dalam pundi-pundi yang berlobang. Beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Jadi naiklah ke gunung, bawalah kayu dan bangunlah rumah itu, maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ, firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusan rumahnya sendiri. Itulah sebabnya langit menahan embunnya dan bumi menahan hasilnya. Dan aku memanggil kekeringan datang ke atas negeri, ke atas gunung-gunung, ke atas gandum, ke atas anggur, ke atas minyak, ke atas segala yang dihasilkan tanah, ke atas manusia dan hewan, dan ke atas segala hasil usaha. Lalu Zerubabel bin Shealtiel dan Yosua bin Yosadak, imam besar, dan selebihnya dari bangsa itu mendengarkan suara Tuhan Allah mereka, dan juga perkataan Nabi Hagai, sesuai dengan apa yang disuruhnya kepadanya oleh Tuhan Allah mereka. Lalu takutlah bangsa itu kepada Tuhan. Maka berkatalah Hagai, utusan Tuhan itu, menurut pesan Tuhan kepada bangsa itu, demikian, aku ini menyertai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan menggerakkan semangat Zerubabel bin Shealtiel, Bupati Yehuda, dan semangat Yosadak, imam besar, dan semangat selebihnya dari bangsa itu. Maka datanglah mereka, lalu melakukan pekerjaan pembangunan rumah Tuhan semesta alam, Allah mereka. Demikianlah bacaan firman Tuhan. Khotbah pentabisan akan dibawakan oleh Pendeta Denny Oleh Mufid selaku Ketua Gereja Masjid hari ke-7 Daerah Konferensi Minahasa. Dipersilakan.
Selamat siang untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera dari Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali oleh karena pada siang hari ini kita boleh menikmati sukacita menyatu dalam ungkapan syukur bersama dengan pendeta, tua-tua jemaat, bahkan seluruh anggota gereja yang ada di Jemaat Buku Belang ini, di mana pada hari ini kita boleh meresmikan bangunan gereja yang sekian puluh tahun digumuli oleh jemaat ini. Kita boleh tahbiskan dan serahkan ini kepada Tuhan sebagai tempat untuk kita berbakti, menyembah Tuhan dan berhubungan dengan Tuhan. Dan ini merupakan sukacita bersama. Tahun 92 kalau saya tidak salah dengar, sekilas pandang tentang perkembangan gereja ini, tahun 92 ada peletakan batu pertama. Kalau tahun 92 dan 2022 ini ditahbiskan atau diresmikan, itu berarti 30 tahun jemaat ini bergumul di dalam pembangunan gereja. Gereja atau jemaat yang dimulaikan sejak tahun 70-an dengan 3 keluarga saja, ya tentu saja pergumulannya sangat luar biasa. Di tahun-tahun 70-an kondisi tidak seperti hari ini. Tidak ada bangunan gereja, makanya telah izinkan mereka untuk beristirahat dalam tidur kematian. Tetapi usaha kerja keras, semangat mereka mengalir kepada anak-anak cucu dan umat serta jemaat Tuhan yang ada hari ini. Makanya Presiden Soekarno dalam pidato terakhirnya tanggal 17 Agustus sebelum dia digantikan oleh Presiden memberikan apresiasi kepada mereka yang tentu saja telah terlibat di dalam pergerakan atau saya berharap umat-umat yang ada hari ini yang tinggal melanjutkan perjuangan dari orang-orang tua kita yang telah memulaikan sekolah sahabat cara melayani di tempat ini. Terima kasih, nama-nama mereka sudah dibacakan tadi. Ini juga adalah bentuk apresiasi, penghargaan kepada hamba-hamba Tuhan yang pernah melayani, mengawal iman dari umat-umat Tuhan. Bahkan ada beberapa dari antara mereka yang juga Tuhan telah izinkan untuk beristirahat dalam tidur kematian. Saudara-saudara, gereja Advent adalah gereja yang bertumbuh. Gereja Advent adalah gereja yang bertambah, saudara. Mengapa bertumbuh atau bertambah? Oleh karena kita percaya, kita menjangkau umat, kita menjangkau masyarakat yang ada di sekitar kita, sehingga gereja bertambah banyak umatnya, bahkan bertumbuh dari tahun ke tahun. Dan ini sudah dibuktikan oleh Jemaat Buku Belang yang tentu saja memulaikan pergerakan pelayanan di tempat ini dengan hanya beberapa anggota gereja atau umat saja, saudara. Gereja kita adalah gereja yang mendunia, saudara. Menurut laporan jumlah anggota gereja Advent di seluruh dunia dalam rapat General Conference bulan Juni tahun 2022 ini, maka jumlah anggota gereja kita jumlahnya adalah 21.760.000 anggota gereja Advent di seluruh dunia. Boleh jadi di Jemaat Buku Belang kita tidak banyak umat, tetapi gereja kita adalah gereja yang mendunia. Kita memiliki puluhan juta anggota gereja di seluruh dunia ini yang tersebar di sekitar 215 negara. Dari 238 negara yang diakui oleh PBB, kita tersebar di 215 negara di dunia ini. Ini adalah kebanggaan dari saya dan saudara sebagai umat-umat yang ada di tempat ini. Hari ini dalam acara pentahbisan atau peresmian juga, saya ingin membawa pemikiran kita kepada satu ayat yang banyak kali dibacakan dalam ibadah-ibadah pentahbisan atau peresmian. Mazmur 127 ayat 1. Kalau bukan Tuhan yang membangun rumah,
sia-sialah orang yang membangunnya. Kalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah para penjaga yang berjaga-jaga atasnya. Tadi saya sempat mendengar apa yang disampaikan bahwa swadaya jemaat di dalam pembangunan ini sekitar 60%, 40% datang dari donatur. Donatur itu boleh jadi pribadi, boleh jadi itu organisasi, boleh jadi itu pemerintah. Kita patut bersyukur untuk hal itu. Raja Salomo dalam Mazmur 127 katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah. Raja Salomo adalah raja yang paling hebat. Bahkan Alkitab mencatat tidak ada raja yang lebih kaya dan lebih berhikmat sebelum Salomo, bahkan sesudah Salomo. Raja yang paling hebat, raja yang paling termasyhur, memiliki hikmat yang sangat luar biasa, punya kekayaan yang tidak tertandingi. Bahkan sampai kepada hari ini, siapapun orang terkaya di dunia tidak bisa melebihi kekayaan dari Raja Salomo. Menurut seorang penulis Alkitab, setiap tahun upeti, pemberian, sumbangan-sumbangan yang disampaikan kepada raja ini, yang datang dari berbagai bangsa, paling kurang setiap tahun upeti yang diterima oleh Raja Salomo adalah 25 juta gram emas. Kalau 25 juta gram itu sama dengan 25.000 kilo setiap tahun. Tidak heran istananya dari emas. Bahkan Ka'bah di Yerusalem yang dibuat dilapisi juga dengan emas. Perabot-perabot Ka'bah dan lain sebagainya. Sangat kaya. Dengan kekayaan seperti itu, apakah Salomo membutuhkan bantuan Tuhan untuk membangun? Seharusnya tidak. Kenapa kita hari ini di dalam membangun kita harus banyak berdoa, banyak bergumul? Kalau boleh ada doa berantai, kalau boleh ada doa semalam suntuk, kalau boleh ada yang digunakan khusus untuk hubungi donatur dan lain sebagainya. Oleh karena kita punya keterbatasan. Banyak kali kita memulaikan pembangunan hanya bermodalkan iman saja, percaya saja. Tidak demikian dengan raja ini. Seorang penguasa, seorang yang sangat kaya, sangat berhikmat, seharusnya dia tidak membutuhkan siapa-siapa untuk memulaikan pembangunan apa saja di kerajaannya. Tetapi justru Raja Salomo katakan, kalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah orang yang membangunnya. Itu berarti bahwa tidak ada yang kita bisa andalkan di dalam membangun sebuah bangunan selain menyerahkannya kepada Tuhan. Saya percaya dengan jumlah umat yang sedikit, potensi umat yang boleh jadi tidak seberapa, tetapi oleh karena penyerahan yang sungguh kepada Tuhan, ketika memulaikan pekerjaan pembangunan di tempat ini 30 tahun yang lalu, hari ini kita menyaksikan satu bangunan gereja yang sangat megah, yang kita akan persembahkan, kita akan tahbiskan hari ini sebagai sebuah tempat di mana umat datang bertemu dan berhubungan dengan Tuhan. Ini merupakan kebanggaan bagi saya dan saudara, secara khusus umat-umat yang ada di jemaat Tuhan, di jemaat Buku Bela. Saudara-saudara, seiring dengan perkembangan dunia dewasa ini, maka dalam pelayanan gereja ini pun hari ini terjadi persaingan yang luar biasa, saudara. Semakin sulit hari ini gereja untuk menambah jumlah anggota gerejanya oleh karena persaingan dalam pelayanan dengan denominasi gereja yang lain juga sangat luar biasa. Makanya perlu ada perubahan demi perubahan yang tentu saja
akan kita mulaikan di jemaat kita, termasuk di jemaat Buku Belang ini, agar supaya semakin lama umat yang ada di tempat ini akan semakin bertambah banyak dari waktu ke waktu. Hari ini saudara, saya sempat mencatat di sini ada sebuah tren ibadah yang disebut cafeteria style worship. Cafeteria style worship ini adalah sebuah model ibadah yang memadukan antara entertain atau hiburan, seni, kenyamanan, keindahan, kesucian, dan kemudahan untuk dipahami. Itu yang namanya cafeteria style worship. Dan banyak gereja hari ini yang sedang mempraktekannya. Tidak heran di gereja-gereja hari ini, ya saya boleh katakan full music saudara. Sound systemnya sangat luar biasa. Oleh karena itu dianggap menarik. Ketika ada yang datang kemudian menyaksikan gerejanya sunyi, oh mereka akan katakan, masih jauh lebih baik saya pindah ke gereja sana. Di sana lebih ramai, sound sistemnya bagus, tempat parkirnya luas, di gerejanya ada AC lagi, punya karpet lagi, dan lain sebagainya. Model ibadah hari ini sudah seperti itu di gereja, di jemaat, di mana saja, sehingga kita perlu bikin inovasi dari waktu ke waktu oleh karena persaingan yang luar biasa di dalam pelayanan gereja ini, dan itu terjadi hari ini. Ada model ibadah yang lain secara khusus dari segi berkhotbah yang disebut sebagai fast food sermon. Fast food itu makanan siap saji saudara. Baru mau pesan sudah, saudara datang, nggak perlu tunggu lama-lama. Ada khotbah yang siap saji juga, namanya fast food sermon. Khotbah-khotbahnya enak didengar, tetapi tidak menyehatkan secara rohani. Ada jenis khotbah yang namanya hot potato music. Hot potato, kentang panas-panas. Oh, enak sekali. Jenis musiknya juga seperti itu. Enak di telinga, tetapi tidak mengangkat dan menyentuh unsur-unsur kerohanian. Itu juga saat ini sedang dipraktekkan dalam berbagai ibadah dan penyembahan. Boleh jadi di tempat-tempat yang lain. Dan kita sedang berupaya mengikuti kondisi zaman hari ini. Tetapi ingat saudara, yang paling penting di dalam ibadah dan penyembahan adalah kita perlu memastikan kehadiran Tuhan dalam setiap ibadah dan penyembahan kita. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan dengan seberapa hebatnya bangunan gereja itu. Kehadiran Tuhan tidak ditentukan dengan seberapa lengkapnya sound system yang digunakan, seberapa enaknya khotbah yang disampaikan. Tidak seperti itu. Kenapa kita harus pastikan Tuhan hadir dalam ibadah dan penyembahan? Oleh karena Allah adalah pusat penyembahan kita. Pendeta yang berkhotbah bukan pusat penyembahan. Liturgi dan acara yang dijalankan itu bukan inti dari penyembahan. Itu semua hanya penunjang di dalam penyembahan. Pusat ibadah atau pusat penyembahan adalah kehadiran Tuhan itu sendiri. Gereja ini diresmikan dan ditahbiskan hari ini. Saya percaya umat akan semakin sungguh-sungguh di dalam datang berbakti dan menyembah Tuhan. Saya tidak bisa membayangkan bagaimana semangatnya para pionir gereja kita ketika memulaikan pembangunan di tempat ini. Saya coba-coba ingat setelah mendengarkan bacaan dari kakak kelas saya, Ibu Iel Cebor. Kalau kita tidak salah, kita pernah datang kerja bakti di sini dulu. Ketika gereja
gereja pionir Ratahan sering datang berkunjung untuk bantu-bantu dalam pembangunan gereja ini. Ya, saya juga ada di sana. Semangat dari umat-umat di dalam membangun sangat luar biasa. Saya tidak tahu setelah ada bangunan yang indah seperti ini, dengan kondisi yang semakin membaik, apakah semangat itu masih ada atau justru semakin berkurang semangatnya? Kalaupun dulu orang-orang tua kita, para pionir gereja, yang boleh jadi datang beribadah dari tempat yang jauh, mungkin mereka tinggal di perkebunan, saudara. Mereka yang datang beribadah di tahun 70-an, belum ada listrik mungkin di tempat ini, dorang datang bawa obor, saudara. Boleh jadi seperti itu. Kaki berpece-pece datang, saudara. Tetapi oleh karena semangat yang luar biasa, mereka harus datang berbakti hanya untuk bertemu dengan beberapa anggota gereja yang datang dari beberapa tempat yang terpisah. Apakah semangat dan roh itu masih ada hari ini atau justru sudah tidak ada lagi, saudara? Makanya dalam pesan saya dalam ibadah pentahbisan ini, yang pertama adalah Ibrani pasal 13 ayat 1. Ibrani 13 ayat 1 bunyinya adalah peliharalah kasih persaudaraan. Biasanya ketika umat masih sedikit, kumpulannya masih kecil, itu kasih persaudaraan kuat sekali. Tetapi seiring dengan berjalannya waktu, umat semakin bertambah banyak, kasih persaudaraan semakin luntur, dimakan oleh waktu. Lebih banyak yang ada dalam hati dan pikiran kita adalah roh mementingkan diri sendiri. Saya berharap kasih persaudaraan yang dimiliki oleh para pionir gereja kita ketika memulaikan sekolah sahabat cabang, perkumpulan, bahkan pembangunan gereja di tempat ini masih sama besarnya, bahkan kalau boleh lebih hebat lagi, kasih persaudaraan dari umat-umat yang ada hari ini. Ayat yang kedua yang saya mau sampaikan kepada kita pada pagi menjelang siang ini adalah Ibrani pasal 10 ayat 25. Ibrani 10 ayat 25 sampaikan seperti ini: janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling menasihati, semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Jangan jauhkan diri, saudara. Justru semakin mendekatnya hari kedatangan Tuhan, seharusnya kita semakin giat untuk hadir. Karena tantangan zaman semakin besar, semakin hebat tantangan zaman ini. Pergumulan-pergumulan di akhir zaman ini lebih besar lagi. Jangan tinggalkan pertemuan-pertemuan ibadah. Dulu di gereja yang masih darurat, saya tahu perkembangan bangunan gereja ini. Saya masih ingat ini bangunan kayu ini, saudara. Bangunan kayu. Ya boleh jadi sebelumnya masih lantai tanah. Hari ini bangunannya sudah semakin bagus. Adalah sangat ironis ketika bangunan sudah semakin bagus, tetapi umat semakin malas untuk datang di gereja. Itu sangat ironis, saudara. Seharusnya dengan kondisi bangunan yang semakin bagus seperti ini, kita semakin senang, semangat untuk datang di gereja Tuhan. Menurut survei, saudara, menurut survei, gereja adalah tempat yang paling aman, yang boleh dijadikan sebagai tempat untuk kita bertemu. Dalam sebuah penelitian, dari 100 kematian, saudara, 50% kematian terjadi di rumah sakit. Jadi kalau ada 100 orang mati,
50 ada mati di rumah sakit. 20% kematian terjadi di rumah. 20% lainnya terjadi di jalan. So berapa ya? 50 di rumah sakit, 20 di rumah, 20 di jalan. Ya di jalan artinya mungkin kecelakaan lalu lintas, apakah di darat, di laut, di udara, itu 20%. 10% kematian terjadi di tempat kerja. So 100%. 50 di rumah sakit, 20 di rumah, 20 di jalan, dan 10% di tempat kerja. Hanya 0,001% kematian terjadi di tempat ibadah. Saudara pernah dengar ada orang mati di gereja? Ya mungkin ada pacaran, mungkin 10 tahun satu kali, 20 tahun satu kali. Itu pun cuma satu orang. Itu berarti gereja adalah tempat yang paling aman. Jadi kalau suka jauh dari kematian, datang sering di gereja saudara. Jangan bawa dia di rumah, jangan terlalu banyak bawa jalan. Karena salah satu tempat yang paling aman, jauh dari kematian, adalah di gereja. Makanya Rasul Paulus katakan, janganlah kita menjauhkan diri kita dari pertemuan-pertemuan ibadah seperti yang dibiasakan oleh banyak orang. Ada beberapa fungsi gereja saudara. Yang pertama, gereja didirikan sebagai tempat untuk umat bertemu dengan Tuhan. Untuk itulah bangunan ini ada. Jadi ketika gereja ini ada dan umat yang datang semakin sedikit, itu sangat ironis saudara. Yang kedua, gereja ada untuk misi penyelamatan jiwa. Yang ketiga, gereja ada sebagai fasilitas untuk membentuk karakter umat. Yang keempat, gereja ada sebagai sarana pelayanan bagi masyarakat, bagi pemerintah, bagi orang-orang yang ada di sekitar gereja. Dan yang kelima, gereja ada sebagai sarana penyembuhan bagi mereka yang sakit rohani. Itu fungsi utama gereja. Kalau sudah seperti itu fungsi utama gereja, maka seharusnya kita senang untuk datang di gereja. Kita rindu setiap kali ada pertemuan-pertemuan ibadah. Kalau boleh kita selalu ada, tidak absen. Oleh karena gereja adalah tempat penyembuhan bagi mereka yang sakit rohani, pusat pelayanan kepada pemerintah dan masyarakat, tempat atau fasilitas untuk membentuk karakter umat, dan tempat umat bertemu dengan Tuhan. Saya percaya dengan diresmikan dan ditahbiskannya gereja ini pada hari ini, maka umat akan semakin setia kepada Tuhan. Dalam acara-acara peresmian pentahbisan seperti ini, ada 3 hal yang perlu kita tahu. Yang pertama adalah bersyukur untuk kebaikan Tuhan. Yang kedua, apresiasi dan penghargaan kepada para pionir gereja kita, orang-orang tua kita yang telah memulaikan pekerjaan pelayanan di tempat ini. Dan yang ketiga, komitmen jemaat untuk semakin setia kepada Tuhan. Itu yang harus ada di dalam ibadah-ibadah pentahbisan seperti ini. Dan saya berharap ketiga unsur yang penting ini pun ada kepada jemaat Tuhan hari ini. Memberikan penghargaan, apresiasi kepada mereka yang pernah terlibat dalam pelayanan di tempat ini. Bersyukur untuk segala kebaikan Tuhan, karena kalau bukan Tuhan tempat ini tidak bisa didirikan. Dan yang ketiga, komitmen jemaat untuk tetap hidup setia, terlibat di dalam berbagai pekerjaan pelayanan, sehingga ke depannya jemaat ini akan semakin bertumbuh, umat akan semakin bertambah banyak, dan semakin banyak jiwa yang kita boleh persiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua hari ini. Saya doa dalam nama Yesus. Amin.
Setelah khotbah pentahbisan sudah disampaikan, kita menanjak pada acara bacaan pentahbisan. Untuk itu kami mengundang kepada seluruh anggota jemaat buku yang ada di Kecamatan Belang ini diundang untuk datang ke depan. Jadi sekali lagi kepada seluruh anggota jemaat buku yang ada di tempat ini, saudara-saudara diundang untuk datang ke depan. Tolong untuk membawa buletin, karena saya akan membacakan bagian yang pertama pendeta dan jemaat akan membacakan bagian jemaat. Mari yang di luar diundang untuk masuk ke dalam. Sekali lagi saudara-saudara, saya akan membacakan bagian yang pertama, bagian pendeta, dan yang kedua jemaat yang membacakannya. Para undangan atau hadirin, saya undang juga saudara-saudara untuk berdiri, bergabung bersama-sama dengan jemaat untuk membaca bagian yang kedua. Bacaan pentahbisan. Untuk kemuliaan ini atas kehendaknya, untuk kemuliaan Yesus Putra Allah yang hidup, Tuhan dan Juru Selamat kita, untuk pekerjaan Roh Kudus, pelayanan kehidupan dan terang. Kami membaptiskan gereja ini kepada Allah. Untuk berbakti dalam doa dan nyanyian, untuk pemberitaan dan pengajaran firman, untuk merayakan upacara-upacara yang kudus. Kami membaptiskan gereja ini. Untuk menghibur mereka yang berduka, untuk meneguhkan mereka yang dicobai, untuk keselamatan hidup yang benar. Kami membaptiskan gereja ini. Untuk mempertahankan kebebasan, untuk melatih hati nurani, untuk memerangi kejahatan. Kami membaptiskan gereja ini. Untuk membantu yang miskin, untuk meringankan beban orang yang menderita, untuk mempertahankan hari Sabat Allah, untuk menyegerakan kedatangan Kristus. Kami membaptiskan gereja ini kepada-Mu ya Allah. Sebagai penghormatan syukur dan kasih dari mereka yang telah menikmati keselamatan dari cawan-Mu dan menerima kekayaan kasih karunia-Mu, kami mempersembahkan gereja ini sebagai persembahan suka hati kepada Allah. Kami mempercayakan kita tetap berdiri. Ketua Konferensi Pendeta Beni Oleh akan berdoa tahbisan. Teman-teman pendeta yang ada di mimbar mungkin boleh mendekat di bagian depan. Mari kita satu dalam doa. Hati kami dipenuhi dengan ungkapan syukur dan sukacita iman oleh karena menyaksikan pekerjaan Allah yang sungguh ajaib dan besar di tengah-tengah kehidupan kami semua, secara khusus di tengah-tengah kehidupan dari jemaat dan umat-umat-Mu yang ada di buku Belang ini. Setelah sekian tahun lamanya dalam berbagai pergumulan pelayanan mereka sejak tahun 1970-an yang lalu, Engkau memanggil anak-anak Tuhan, dimulaikan dengan beberapa umat dan keluarga di tempat ini,
yang memulaikan pekerjaan pelayanan, sehingga dari waktu ke waktu oleh karena kuasa dan kasih Tuhan, umat-umat bertumbuh, bertambah dan berkembang di desa ini. Untuk sekian tahun lamanya, pada akhirnya mereka memulaikan pekerjaan pembangunan gereja di tempat ini. Dan selama puluhan tahun lamanya, oleh karena swadaya umat ditambah dengan komitmen dari sebagian umat-umat Tuhan untuk menopang pekerjaan pembangunan, maka pada hari ini kami ingin mempersembahkan satu bangunan gereja yang indah untuk ditahbiskan oleh Tuhan dan digunakan dalam pekerjaan pelayanan bagi umat, bagi masyarakat yang ada di desa ini. Terima kasih Tuhan. Tidak ada kata dan kalimat yang kami mau sampaikan kepada Tuhan hari ini selain memuji Tuhan. Haleluya, bersyukur oleh karena kebaikan Tuhan sungguh luar biasa kepada jemaat dan umat-umat-Mu di tempat ini. Tuhan, ketika gereja ini ditahbiskan hari ini, maka ada komitmen secara pribadi, keluarga, bahkan keseluruhan dari umat-umat yang ada di jemaat ini, bahwa sesungguhnya bangunan ini selain dipersembahkan kepada Tuhan untuk menjadi hormat, kemuliaan dan kepujian bagi nama-Mu, bangunan ini juga akan digunakan sebagai tempat di mana umat bertemu dengan Tuhan, sebagai tempat di mana umat akan datang untuk mendapatkan berkat-berkat rohani, kekuatan, pengharapan dan penghiburan, sehingga ketika mereka keluar dari ruangan bangunan ini, ada kelegaan hati di hati dari umat dan siapapun yang akan datang berbakti di tempat ini. Bangunan gereja ini juga akan digunakan sebagai tempat untuk membentuk karakter dari umat-umat Tuhan, sehingga umat-umat akan bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Tuhan. Semakin hari semakin dewasa rohani dan boleh disiapkan untuk bertemu dengan Tuhan. Bangunan gereja ini juga akan digunakan sebagai pusat pelayanan, bukan hanya kepada umat, tetapi juga kepada pemerintah, masyarakat, dan siapapun yang akan datang di tempat ini. Semuanya akan merasakan betapa satu berkat yang luar biasa dengan keberadaan dari bangunan gereja ini. Tuhan, kami percaya umat-umat akan semakin setia di dalam Tuhan. Biarlah semangat dari para pionir gereja, semangat dari bapak-bapak dan orang-orang tua kami yang telah memulaikan pekerjaan di tempat ini, itu akan terus mengalir kepada anak cucu dan umat-umat yang ada di jemaat ini, sehingga kasih persaudaraan itu ada. Semakin setia mereka untuk datang beribadah dan menyembah Allah. Pada saat Tuhan datang, kami rindu mempersembahkan sekumpulan umat yang lebih banyak lagi untuk bertemu dengan Tuhan pada hari Maranatha. Untuk itu Bapa, ketika kami hamba-hamba Tuhan mengangkat tangan kami di atas kepala dari umat-umat-Mu yang hari ini bersyukur kepada Tuhan dan hari ini mempersembahkan bangunan gereja ini untuk Tuhan, biarlah kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus-Mu akan terus menyertai anak-anak Tuhan, umat-umat Tuhan yang ada di jemaat ini, mulai hari ini sampai hari Maranatha tiba. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Terima kasih, Tuhan memberkati. Silakan dulu.
Baik, terima kasih. Sebagai ungkapan syukur bagi kita semua dalam mendengarkan firman Tuhan yang baru saja kita dengarkan, kita akan memberikan persembahan. Kami mengundang Bapak Ibu yang sudah disiapkan, boleh ada di depan. Dan bacaan persembahan kita pada siang ini diambil dari Lukas pasal 6 ayat yang ke-38. Berbunyi, berilah dan kamu akan diberi. Suatu takaran yang baik, yang dipadatkan, yang digoncangkan, dan yang tumpah keluar akan dicurahkan ke dalam ribaanmu. Sebab ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Kita akan memberikan persembahan. Nes yang sudah disiapkan, kami persilakan. Sebelum kita memberikan persembahan, mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami dalam sorga, kami mengucap syukur di siang ini ketika kami selesai mendengarkan firman Tuhan. Kami boleh Tuhan berikan kesempatan untuk memberikan persembahan sebagai tanda ucapan syukur kami kepada Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan memberkati tangan-tangan yang sedia untuk memberikan. Berkati hati dan pikiran kami masing-masing. Demikian juga profesi kami, biarlah Tuhan berkati dengan berkat-berkat limpah dari surga. Kami serahkan persembahan ini kepada Tuhan dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Sementara kita memberikan persembahan syukur, kita akan menutup acara kita. Lagu Sion 464, jaminan berkah Tuhan janji. Sementara persembahan Mari kita berdoa. Kami menaikkan segala pujian dan rasa syukur kami kepadamu ya Tuhan. Oleh karena kami boleh beribadah memuliakan Tuhan.
Dan kami sangat bersyukur oleh karena dalam ibadah pentahbisan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Buku Bela, pelayanan firman Tuhan telah kami terima dan nikmati. Kami boleh dikuatkan dan kami boleh diberikan semangat lagi untuk menjadi umat dan menjadi jemaat yang terus hidup dan maju untuk memuliakan Tuhan. Terima kasih oleh karena berkat-berkat yang telah kami nikmati dalam ibadah ini. Diberkati khusus hamba Tuhan Pendeta Beni oleh yang telah melayani kami di dalam pelayanan firman. Dan dengan segala kerendahan hati kami tetap menyerahkan rangkaian acara selanjutnya di dalam tangan kuasa Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengakhiri ibadah ini dengan penuh rasa syukur di dalam nama Yesus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Silakan dulu. Bagian yang pertama yaitu acara ibadah telah selesai dan kita masuk pada bagian yang kedua yaitu amanat peresmian dan pentahbisan. Yang pertama akan dibawakan oleh organisasi Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Konferensi Minahasa yang akan dibawakan oleh Bapak Swingli Sumarau SEAK selaku bendahara. Dipersilakan. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati hamba Tuhan Pendeta Beni Ole sebagai Ketua Gereja Masehi Advent ke-7 untuk Daerah Konferensi Minahasa. Yang saya hormati hamba Tuhan Pendeta Sandi Saka sebagai Sekretaris Eksekutif untuk Gereja Advent Daerah Konferensi Minahasa. Yang saya hormati sahabat-sahabat pimpinan departemen untuk kantor Sinode Gereja Advent. Yang saya hormati hamba-hamba Tuhan, pendeta-pendeta yang ada baik dari Gereja Advent maupun dari denominasi yang lain. Yang saya hormati Bapak Bupati Minahasa Tenggara Dr. Andes James Sumendang, sarjana hukum, yang saat ini diwakili oleh Kepala Kecamatan Belang Bapak Abdullah Ponto, Abdul Karim Bonto. Yang saya hormati pejabat pemerintah setempat kalau ada, baik dari desa, kelurahan. Yang saya hormati tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh masyarakat yang ada. Yang saya hormati, yang saya kasihi, dan yang sangat berbahagia pada siang hari ini, hamba Tuhan Pendeta Max Wahania bersama dengan Ketua Jemaat, Majelis Jemaat, bahkan seluruh anggota Jemaat Buku Bela. Karena pada hari ini kerinduan selama berapa tahun? 30 tahun boleh terwujud ketika jemaat mempersembahkan rumah gereja ini yang kita sudah tahbiskan, dipersembahkan untuk Tuhan, dan tujuannya cuma satu. Kalau boleh dengan berdirinya jemaat, dengan ada gereja yang lebih representatif, tempat ini boleh membawa berkat bagi banyak orang. Di desa Buku sendiri adalah desa yang majemuk, khusus di Sulawesi Utara. Dalam beberapa kesempatan kami membuat acara yang sama di Kabupaten Minahasa, Kabupaten Minahasa Selatan, Kabupaten Minahasa Tenggara, Kota Tomohon. Banyak kami membuat acara-acara pentahbisan gereja Advent seperti ini. Tapi di Belang baru sekarang saya menyaksikan sendiri itu kemajemukan, di mana ada sahabat-sahabat kita
yang beribadah bersama-sama di dalam gereja. Dan itu menunjukkan bahwa bangsa yang majemuk adalah bangsa yang maju kalau ada persatuan. Bukan begitu Pak Camat ya? Kami secara pribadi merasa bangga karena di beberapa kesempatan banyak tamu-tamu pemerintah ketika mereka hadir cuma sampai di pembentingan pita. Kalau semua masuk di dalam, orang semua panggil. Dan kami mengerti untuk itu. Tapi luar biasanya di Desa Buku itu yang tak jadi. Ya, bertanya apa ini arti buku? Ternyata dulu di sini banyak buku, rumah buku-buku. Ini luar biasa di jemaat Buku Berak. Amanah tadi sudah disampaikan oleh Ketua Conference. Tujuan gereja ini kita habiskan bukan kalau boleh. Itu adalah satu keharusan. Ini pintu selalu terbuka untuk semua masyarakat dari berbagai macam denominasi agama yang ada. Kalau mereka ingin merasakan kedamaian, ketentraman, buka basar-basar ini pintu. Gereja Advent terbuka untuk umum. Kita rasakan berkat dari Yang Maha Kuasa bersama-sama. Berkat jasmani, teristimewa berkat rohani. Jemaat Buku Bela di bawah kepemimpinan Gembala Sidang Pendeta Max Wagania kiranya terus menopang program-program pemerintah, terus menjaga kerukunan, terus menjaga keakraban. Dengan bersahabat, dari sana kita mulai membawa kabar tentang Yesus. Begitu bersama dari persahabatan. Bapak baik, saling baku-baku ingat, saling mengingatkan. Buka besar-besar gereja ini, pintu ini untuk orang semua. Pak Camat kalau datang pasiat ada kunjungan di ibadah gereja hari Sabat. Kalau gereja Kristen yang lain pada umumnya beribadah hari Minggu. Jangan kaget Pak Camat mau datang pasiat suka beribadah dengan dia punya rakyat. Datang hari Minggu ada tutup pintu gereja. Orang buka hari Sabtu, hari peribadatan. Mulai dari maghrib hari Jumat sampai dia masuk matahari di hari Sabtu. Itu orang punya perayaan Sabat. Jadi sekali lagi atas nama pimpinan conference, hamba Tuhan Pendeta Beni Ole mengucapkan banyak selamat untuk jemaat Buku Bela karena boleh mempersembahkan satu bangunan untuk Tuhan, untuk dipergunakan untuk seluruh masyarakat yang ada dari segala macam denominasi yang ada. Tuhan Yesus memberkati. Ucapkan terima kasih kepada Bapak Swindy Semarau SDAK, Bendahara dan Konferensi Minahasa yang memberikan sambutan. Yang kedua, sambutan dari pemerintah Bupati Minahasa Tenggara yang akan diwakili oleh Bapak Abdul Karim Poto selaku Camat Bela. Dipersilakan. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Sebelum saya menyampaikan sambutan Bupati Minahasa Tenggara yang saya sebut dengan hormat Bapak James Sumedang, Sarjana Hukum, Master Hukum, maka pertama Bapak Bupati tidak sempat hadir di tempat ini karena hari ini kebetulan ada kegiatan apel raya Panji Yosua sesinode Gemi
yang dilaksanakan di Kota Bitung. Memang sebenarnya rencana besok, tapi tiba-tiba mendadak dilaksanakan hari ini, sehingga para pejabat Pemkab Mitra yang juga tergabung dalam organisasi itu mendampingi Bapak Bupati ke Bitung untuk kegiatan apel Raya Panji Joshua se-Sinode Gemini. Oleh karena itu, melalui kesempatan ini, atas petunjuk dari pimpinan Pak Asisten 2, agar supaya Bapak Camat Belang dapat mewakili, dan juga tadi diperkuat juga dengan asisten pribadi dari Bapak Bupati, agar Pak Camat Belang dapat bersama-sama dengan para jemaat di acara peresmian dan pertabisan untuk Gereja Advent Masehi hari ke-7 di Desa Buku, Kecamatan Belang. Juga pada kesempatan ini, hari ini juga dilaksanakan sebagai hari Korpri, Korps Pegawai Republik Indonesia. Jadi kami juga melaksanakan upacara hari Korpri di Kabupaten Minahasa Tenggara, sehingga saya pakai seragam Korpri. Ini sekilas pandang dapat saya sampaikan ketidakhadiran dari Bapak Bupati, para pejabat, sehingga atas nama Bapak Bupati memohon maaf kepada para pendeta dan jemaat yang ada di tempat ini dalam kegiatan peresmian dan pertabisan. Baiklah, izinkan saya akan menyampaikan sambutan Bupati Minahasa Tenggara pada acara ibadah syukur pentabisan dan peresmian Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Buku Kecamatan Belang pada hari tanggal Selasa 29 November 2022, tempat gedung GMHK Buku Kecamatan Belang. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat pimpinan Gereja Masehi Advent hari ke-7, yang terhormat para tokoh dan pemuka masyarakat, yang terhormat para tokoh-tokoh agama, yang terhormat seluruh jemaat Gereja Advent hari ke-7 Buku Kecamatan Belang, bahkan hadirin dan undangan yang saya kasihi dalam kasih Yesus Kristus. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Di kesempatan hari kudus dan berbahagia ini, saya mengajak kita sekalian memanjatkan syukur kehadirat Tuhan Sang Bapa Pencipta alam semesta dengan segala isinya, karena hanya oleh cinta kasih dan kemurahannya kita bisa berkumpul bersama di tempat kudus ini dalam ungkapan sukacita iman jemaat merayakan pentabisan dan peresmian gedung Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Buku. Oleh sebab itu, atas nama pribadi, keluarga, dan atas nama jajaran pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara, saya menyampaikan ucapan selamat kepada seluruh pimpinan dan jemaat Gereja Masehi Advent hari ke-7 di tempat ini, serta memberikan apresiasi
dan penghargaan kepada seluruh jemaat dan panitia pembangunan yang telah berjuang dan bekerja keras dengan penuh rasa tanggung jawab dan iman kepada Yang Maha Kuasa, di mana telah merampungkan gedung gereja yang representatif dan megah ini. Saya berkeyakinan bahwa di momen yang penuh sukacita ini, seluruh jemaat akan semakin teguh berkembang dalam iman dan semakin melengkapi kebersamaannya dalam menjalin suasana hidup selaku warga jemaat dan sebagai warga masyarakat. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan kita Yesus Kristus, saya percaya bahwa setiap pembangunan yang dilakukan merupakan tuntunan dari Tuhan dan penyertaannya, sehingga tanpa ada campur tangan dari Yang Maha Kuasa, maka segala upaya yang kita lakukan dan rencanakan akan sia-sia, seperti yang tertulis dalam Mazmur 127. Yang pertama, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang yang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Saya berkeyakinan bahwa firman Tuhan inilah yang melandasi jemaat GMHK Buku Kecamatan Belang untuk berkarya dalam melayani Tuhan dengan membangun sarana peribadatan yang megah di hadapan Tuhan. Melalui momentum pentabisan gedung gereja pada hari ini, saya mengimbau pada pimpinan jemaat dan seluruh jemaat untuk menjaga, memelihara, merawat bangunan yang telah dibangun dengan hasil kerja keras dari anggota jemaat. Semoga jemaat akan semakin bertumbuh dalam membangun sikap mental dan kepribadian ke arah yang lebih baik. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, pada hari yang indah ini kita patut bersyukur karena bisa mentabiskan sekaligus meresmikan Gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Buku, yang merupakan sejarah bagi pelayanan dalam membangun jemaat, dan kita dapat mengevaluasi akan perjalanan pelayanan dalam membangun jemaat yang bertanggung jawab dalam rangka memperkokoh iman dan kepercayaan kita kepada Sang Pencipta. Saya berharap dengan momentum pentabisan dan peresmian gereja ini, jemaat akan semakin tertantang untuk mengoptimalkan potensi-potensi sumber daya manusia dan sumber daya alam di wilayah Minahasa Tenggara yang melimpah. Jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, dalam melaksanakan pembangunan di daerah untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera, pemerintah daerah akan melaksanakan segala upaya dalam rangka mewujudkan Minahasa Tenggara yang berdaulat, berdikari, dan berkepribadian. Beragam kebijakan dan program pemerintah pro rakyat terus digulirkan. Pemerintah berupaya untuk mendorong terciptanya pembangunan infrastruktur dalam rangka pemerataan sosial, keterkaitan dan keterpaduan antar wilayah,
antar sektor dan antar kelompok masyarakat. Sebelum mengakhiri sambutan ini, perkenankan sekali lagi saya mengucapkan selamat pada seluruh warga Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Buku yang boleh melaksanakan pentahbisan dan peresmian gereja. Kiranya Tuhan Yesus Kristus, Allah sumber damai sejahtera, akan selalu membimbing dan menyertai perjalanan jemaat di tempat ini dalam mengimplementasikan pelayanan Kristus di tengah jemaat dan masyarakat. Selamat bersukacita. Sekian, terima kasih. Salam sejahtera kita sekalian. Shalom. Bupati Nusa Tenggara James Sumenda, Sarjana Hukum, Master Hukum. Demikian pembacaan sambutan Bupati Nusa Tenggara pada acara ini. Tapi mohon izinkan saya sedikit menyampaikan beberapa hal selaku pemerintah yang berada di Kecamatan Belang ini, selaku Camat Belang, melihat daripada perjalanan gereja ini, memang saya sejak tahun 1992 sudah berada di Kecamatan Belang sebagai guru di SMA Negeri 1 Belang. Awalnya saya lihat memang hanya berdiri pitate, kalau tidak salah gitu ya. Ya. Dengan kondisi yang ada sekarang ini adalah merupakan karya usaha yang sangat-sangat maksimal oleh para jemaat. Sehingga saya berpikir para jemaat Advent di buku ini berpikir exit oriented, goal oriented, dan future oriented. Ini saya kaji-kaji, saya hanya bisa mengatakan seperti itu. Exit oriented, goal oriented, dan future oriented. Orientasi pada kerja, orientasi pada tujuan, dan orientasi pada masa depan. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Nokonokoren dedikit pakusan pahatuan bo pahalawiden kita bahasa monon roman moyanaton kominsan bilahi taufiq wal hidayah wal hidayah wal iman wallahu muwaffiq ila aqwamit wa tabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Diucapkan terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara yang telah diwakili oleh Bapak Abdul Karim Ponto selaku Camat Belang. Kiranya Tuhan berkati. Kita tiba pada acara yang terakhir, yaitu ucapan terima kasih yang akan dibawakan oleh Sekretaris Jemaat Nona Rolanda Dal. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Pertama-tama kami mengucap syukur banyak terima kasih kepada Tuhan karena berkat dan kemurahannya kita bisa mengikuti bersama-sama acara ibadah pentahbisan dan peresmian gereja kami, Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Jemaat Buku Belang. Kami dari Jemaat Buku mengucapkan banyak terima kasih kepada pemerintah Kabupaten Minahasa Tenggara,
kami sebut dengan hormat Bapak Bupati James Sumedang SHMH yang pada saat ini diwakilkan oleh Kepala Kecamatan Belang. Kami sebut dengan hormat Bapak Abdul Karim Perto SPD bersama staf, dan terima kasih juga kepada hukum tua dan seluruh perangkat desa yang sudah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Terima kasih juga kepada pimpinan daerah konferensi Minahasa yang di dalamnya Ketua Pendeta Bengkole Emil bersama sekretaris, bendahara dan rombongan yang sudah hadir dan telah membantu kami dalam peresmian dan pentahbisan gereja kami. Selanjutnya, kami juga berterima kasih kepada seluruh pendeta-pendeta, gembala, tokoh-tokoh agama, tokoh masyarakat yang sudah bersama-sama dengan kami di tempat ini. Selanjutnya kami juga berterima kasih kepada jemaat, tetangga dan para undangan yang sudah hadir bersama-sama dengan kami di tempat ini. Tak lupa juga kami berterima kasih kepada seluruh donatur-donatur, lebih khususnya keluarga Linturan Poyo, keluarga Singan Kolonda, dan juga anggota DPR Kabupaten Minahasa Tenggara yaitu Bapak Sukardi Miha atau dalam keluarga Mogo Ginta Miha, dan juga keluarga Doma Singon yang telah membantu dalam pembangunan gereja kami. Jika ada kekurangan dalam pelayanan kami atau ada kesalahan dalam bertutur kata, kami mohon maaf. Kiranya damai sejahtera, berkat sukacita menyertai kita hari ini. Sekali lagi terima kasih, Tuhan memberkati. Setelah acara ini kami berharap tidak ada yang pulang oleh karena ada jamuan kasih yang telah disediakan. Shalom, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji Tuhan saudara, dengan demikian seluruh rangkaian acara kita telah selesai dan jemaat telah menyediakan berkat untuk kita nikmati dan doa jamuan kasih. Kami mengundang hamba Tuhan Pendeta Nixon Pando MTH sebagai Direktur Pelayanan Pemuda Advent Daerah Conference Minahasa. Hadirin sekalian, sebelum kita menikmati pelayanan yang sudah disiapkan oleh jemaat, kita mohon berkat dari Tuhan. Hadirin kami undang kita berdiri bersama-sama. Mari berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kepada-Mu ya Tuhan, oleh karena Engkau baik. Kebaikan-Mu nyata dengan menuntun dan memberkati seluruh rangkaian acara ibadah peresmian dan pentahbisan gedung gereja Masehi Advent hari ke-7 Jemaat Buku Belang yang sudah dimulaikan sejak pagi dan boleh kami akhiri pada siang ini. Tentunya ada ucapan syukur yang boleh kami panjatkan bersama-sama dengan jemaat yang sedang bergembira oleh karena perjalanan panjang untuk menyelesaikan pembangunan rumah Tuhan hari ini menjadi suatu kenyataan dengan ditahbiskannya dan diresmikannya gedung gereja yang mereka telah siapkan untuk menjadi berkat bagi jemaat dan nama Tuhan dimuliakan. Di akhir dari kegiatan atau perayaan peresmian dan pentahbisan gedung gereja ini, jemaat Tuhan dengan penuh kasih dan cinta telah menyiapkan makanan dan minuman untuk kami nikmati bersama-sama. Kami mohon berkat agar lewat hidangan yang akan kami nikmati ini, ada kesehatan tubuh yang kami boleh dapatkan. Dengan kesehatan yang kami miliki, kami boleh gunakan untuk muliakan Tuhan. Memberkati umat-umat Tuhan yang dengan baik telah menyiapkan pelayanan yang indah. Dan teringat kami mereka yang berkekurangan membutuhkan makan dan pakaian. Kami percaya Tuhan juga akan melihat kebutuhan mereka, memberkati mereka sebagaimana Engkau memberkati kami pada siang ini. Dan saat ini kami akan menikmati hidangan. Biar Allah berikan hikmat bagi kami agar dengan hikmat yang kami miliki, kami boleh menikmati makanan yang sesuai dengan kesehatan dan kebutuhan tubuh kami masing-masing. Dan kami siap menyambut hidangan ini hanya di dalam nama Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.
Silakan dulu. Diundang pada pimpinan gereja untuk dapat berpindah ke tempat. Ya, foto bersama dulu ya. Sebelum kita akan berpindah tempat, kami undang kepada pemerintah Kabupaten Nusa Tenggara, Bapak Camat bersama-sama dengan pimpinan gereja masuk hari ke-7 dalam konferensi. 1, 2